Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. Jazari MPD dan juga Dr. Hajah Lu'lu' Nur Mufidah MPD. Saya di sini, Fadila Febrianti, akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Perluasan ilmu pengetahuan tidak lepas dari sejarah perkembangannya. Pada setiap perkembangannya, ilmu pengetahuan memiliki karakteristik yang berbeda. Tentu hal itu tidak lepas dari berbagai pengaruh sosial budaya yang berkembang seiring berjalannya waktu. Sejarah telah merekam jejak peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat diketahui sesuai dengan fakta yang ada. Namun, pada kenyataannya, terkadang sejarah hanya mengungkap sepenggal saja, apalagi sejarah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan diduduki oleh 5 periode. Hal ini dikarenakan pola pikir manusia terus mengalami perubahan dari sebuah mitos menjadi lebih rasional, sehingga manusia terus berpikir dan berkembang sesuai dengan zamannya. Periode yang pertama adalah Yunani kuno, yang kedua ada periode Islam, yang ketiga ada periode Renaissance, yang keempat periode modern, dan yang kelima periode kontemporer. Periode Yunani kuno dimulai abad 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Yunani kuno ini sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, filsafat dijadikan landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam periode ini merupakan poin penting untuk memasuki peradaban baru umat Islam. Pada zaman ini, sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, sehingga pada masa ini manusia itu berpikir secara kritis serta mempertimbangkan dari hasil yang telah dilihat atau dari pengalamannya, sehingga pada zaman ini filsafat itu tumbuh dengan subur dan Yunani mencapai puncak keemasannya. Pada zaman ini juga bermunculan ilmuwan yang terkemuka, yaitu yang pertama ada Thales. Thales itu menggebrak cara berpikir mitologi masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Misalnya, menjelaskan tentang isi dasar alam. Yang kedua ada Pythagoras. Pythagoras ini seorang matematikawan dan filosof Yunani yang paling dikenal dengan teoremanya, yaitu teorema Pythagoras, sehingga dikenal sebagai bapak bilangan. Yang selanjutnya ada Socrates. Sumbangsih Socrates ini yang terpenting dalam pemikiran barat adalah metode penyelidikannya yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Socrates ini dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Yang selanjutnya ada Plato. Plato merupakan murid dari Socrates dan gurunya Aristoteles. Sumbangsih Plato yang terpenting adalah ilmunya mengenai ide. Plato adalah filosof tertua yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademisi hingga saat ini. Yang selanjutnya ada Aristoteles. Sumbangsih yang diberikan ini dalam bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang metafisika yang paling penting adalah masalah logika. Logika Aristoteles ini berpikir deduktif. Bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Dalam penelitian ilmiahnya menyadari pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Aristoteles juga berhasil menemukan pemecahan persoalan filsafat yang disatukan dalam satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika.
Yang selanjutnya ada periode Islam atau biasa disebut pertengahan, dimulai abad 6 Masehi sampai 14 Masehi. Pada abad ke-6 ini dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, Islam mengalami perluasan wilayah, pembinaan hukum serta menerjemahkan filsafat Yunani, sehingga pada masa ini Islam mendapatkan masa keemasannya. Perkembangan ilmu di zaman ini memadukan filsafat Yunani dan syariat agama yang diawali dengan adanya gerakan intelektual penerjemahan karya berbahasa Persia, Sanskerta Yunani ke bahasa Arab. Era penerjemahan ini berawal sejak didirikannya Al-Hikmah. Nah, beberapa ilmuwan Muslim juga banyak pada zaman pertengahan ini. Yang pertama ada Ibnu Khaldun yang terkenal dengan konsep asobiahnya. Yang selanjutnya ada Al-Kindi, seorang filsuf pertama yang lahir di kalangan Islam. Kemudian ada Al-Ghazali, seorang filsuf teologi Islam Persia yang ahli dalam ilmu kalam dan tasawuf. Kemudian ada Ibnu Sina, seorang filsuf ahli bidang kedokteran, dan Ibnu Rushd, seorang filsuf dari Spanyol. Kemudian yang ketiga ada periode Renaissance, dimulai abad 14 Masehi sampai 17 Masehi. Zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan yang ditandai melemahnya kekuatan Islam dan terjadi perpindahan kiblat keilmuan dari dunia Islam ke Eropa. Manusia pada zaman ini merindukan pemikiran yang bebas dan ingin mencapai kemajuan atas hasil usahanya sendiri, tidak didasarkan campur tangan ilahi. Sehingga pemikiran manusia pada zaman ini itu sudah bebas dan sangat berkembang. Yang keempat ada periode modern atau biasa disebut periode Eropa, dimulai abad 17 Masehi sampai 20 Masehi. Tokoh utama yang menduduki periode ini adalah René Descartes. Beliau ini memperkenalkan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Misalnya ada metode berpikir deduktif logis yang umumnya diterapkan untuk ilmu alam. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dua garis X dan Y dalam bidang datar. Rasionalisme René Descartes, yaitu saya berpikir maka saya ada. Hal inilah yang menjadikan pemicu lahirnya revolusi sains di Eropa. Periode ini hakikatnya adalah tuntutan efisiensi kerja yang tinggi yang diterapkan pada semua bidang kehidupan. Revolusi industri di Eropa, khususnya di Inggris, melahirkan kapitalisme dengan sistem perekonomian, sedangkan implikasi kemanusiaannya itu menyebabkan revolusi Prancis. Pada masa ini ditemukan teori Newton oleh Isaac, dan perkembangan selanjutnya adalah ilmu kimia. Yang terakhir adalah periode kontemporer, dimulai abad 20 Masehi sampai saat ini, sampai sekarang. Bidang filsafat ini sulit pada abad ini itu sulit menentukan corak khasnya, corak khas pemikiran filsafatnya. Namun mayoritas ahli filsafat itu menganggap corak khasnya itu adalah logosentris, yang artinya kebanyakan filsuf pada masa ini tuh melihat arti, prinsip, dan aturan bahasa sebagai objek terpenting pemikiran mereka. Dalam corak ini membicarakan tentang metode analisis bahasa. Pembagian ilmu sangat terbentuk untuk mempermudah mendalami segala sesuatu sehingga mencapai hakikat unsur terkecilnya. Para ilmuwan itu saling membutuhkan dan bekerja sama, baik dalam keilmuan yang sama maupun berbeda. Hal ini dilakukan demi mengembangkan ilmu pengetahuan mereka. Selain itu, ilmu agama juga terbagi-bagi. Seperti yang saat ini sudah diketahui, ada ilmu nahwu, shorof, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, falak, hadis, fikih, dan lain-lain. Adapun tokoh-tokohnya itu ada Fazlul Rahman dan Harun Yahya Oktar yang ahli dalam ilmu sains dan filsafat Islam. Selanjutnya ada Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas yang ahli dalam ilmu teologi atau kalam, filsafat, metafisika, sejarah, dan literatur yang secara ekstensif mengulas filsafat dan tasawuf. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.